Halo teman-teman, selamat datang. Saat ini saya akan memberikan materi tentang Kristus pengantara kita yang saya angkat dari surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tema yang saya pilih ialah Kristus pengantara kita. Tema ini berbicara tentang Kristus sebagai satu-satunya pengantara kita kepada Allah. Tema ini menarik karena ada agama yang memandang gereja Katolik itu sesat. Mereka mengatakan bahwa gereja Katolik memiliki pengantara yang banyak. Apakah tidak cukup pengantara dari Kristus saja? Sehingga ada juga pengantara lewat Maria, ada yang lewat perantaraan orang-orang kudus yang lain. Dan selain itu ada juga pertanyaan tentang kealahan dari Kristus. Mengapa Kristus hanya menjadi pengantara bagi manusia? Padahal bagi Kristen, orang-orang Kristen memandang Kristus adalah sungguh-sungguh Allah. Hal-hal inilah yang menjadi tujuan utama saya mengambil tema ini. Semoga melalui materi saya ini akan memberikan pencerahan, akan memberikan banyak hal yang baik. Kita mulai dari konteks jauh. Konteks jauh yang pertama berdasarkan struktur surat. Nah, surat Yohanes yang pertama dibagi dalam dua bagian. Yang pertama mengenai Yohanes yang mengajarkan bahwa melalui kepatuhan kita dapat jadi mengenal Allah, memiliki persekutuan dengannya, dan menjadi seperti Dia. Pada hari terakhir, para antikristus akan muncul. Kasih juru selamat bagi kita dinyatakan melalui kurban pendamaiannya. Nah, itu yang pertama dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ketiga. Dan yang kedua, pasal 4 sampai dengan pasalnya yang kelima. Nah, bagaimana Yohanes mendorong para orang suci untuk menentukan apakah seorang guru berasal dari Allah? Allah adalah kasih, dan karena kasihnya yang besar bagi kita, Dia mengutus putranya untuk menderita atas nama kita. Mereka yang mengasihi Allah akan menaati perintah-perintahnya. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan dilahirkan dari Allah akan mengatasi dunia. Yang berikut, konteks jauh yang berikut ialah tujuan penulisan. Surat-surat Yohanes yang pertama tidak dinyatakan secara tegas, tetapi tampak dari tulisannya bahwa Yohanes menulis orang-orang percaya, barangkali mereka di Asia Kecil yang saat ini disebut Turki, di mana beberapa sumber sejarah mengatakan Yohanes mungkin telah tinggal dan melayani di akhir abad pertama Masehi. Sehingga pada waktu ini para guru palsu telah menciptakan keretakan atau perpecahan pada saat itu di antara para orang suci di daerah tersebut, dan kemurtatan menyebar di gereja. Filosofi tertentu yang saat itu memperoleh popularitas adalah Doketisme. Doketisme adalah bagian dari yang dikenal dengan Gnostisisme. Inti pengajaran mereka, yakni dalam banyak bentuk, Gnostisisme adalah roh sepenuhnya baik dan sat, termasuk tubuh jasmani sepenuhnya jahat. Nah, pengikut Gnostisisme ini percaya bahwa keselamatan tidak dicapai dengan terbebas dari dosa, namun dengan membebaskan roh dari zat, yang berarti tubuh jasmani. Mereka juga percaya bahwa keselamatan dicapai melalui pengetahuan khusus, gnosis, melalui iman kepada Yesus Kristus. Pengikut Doketisme terlalu menekankan sifat rohani Yesus, sampai pada titik bahwa mereka menolak gagasan bahwa Dia datang ke bumi dalam bentuk tubuh sebenarnya. Mereka percaya bahwa Allah tidak terlihat, maha tahu, dan tak berwujud,
dan mereka menganggap dunia jasmani serta tubuh jasmani adalah jahat. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa karena Yesus adalah putra ilahi Allah, dia tidak dapat mengalami keterbatasan dari menjadi seorang manusia. Dalam pandangan mereka, Yesus Kristus tidak secara harfiah dilahirkan dalam daging, dan dia tidak menghuni tubuh yang dapat diraba, telah berdarah-darah, menderita, mati atau bangkit dengan tubuh jasmani yang dibangkitkan. Namun dia hanya seolah-olah melakukan hal-hal ini. Doketisme berasal dari kata bahasa Yunani dokeo, yang artinya seolah-olah atau tampaknya. Meskipun surat Yohanes yang pertama membantah ajaran-ajaran palsu ini, ajaran-ajaran ini tetap bertahan dan menyelinap ke dalam keanggotaan gereja. Ini dan ajaran-ajaran palsu lainnya adalah bagian dari apa yang menuntun pada kemurtatan besar. Tadi kita telah mendengarkan tentang konteks jauh. Sekarang kita melihat dalam konteks dekat. Nah, perikop yang mendahului. Perikop yang mendahului ada dalam surat pertama Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10 tentang Allah adalah terang. Nah, Yohanes menulis tentang Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan di dalamnya. Dia semuanya adalah suci, murni, karena Yesus Kristus sudah menyucikan dirinya dengan darahnya yang kudus. Oleh sebab itu, janganlah kita menipu baik kepada Allah, kepada sesama, maupun kepada diri kita sendiri, bahwa kita tidak mempunyai dosa. Kita harus mengakui segala dosa kita, maka Ia yang suci akan mengampuni dosa kita dengan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan sebagai manusia biasa, kita pasti berdosa. Maka janganlah menyebut diri kita tidak berdosa. Bila kita menyebut diri kita tidak berdosa, maka dalam perikop yang mendahului mengatakan bahwa kita adalah pendusta. Berikut tentang perikop yang mengikuti. Perikop yang mengikuti terdapat dalam surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17 tentang perintah baru. Setelah kita melihat tadi dari konteks jauh dan konteks dekat, sekarang kita melihat analisa teksnya. Analisa teks saya bagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, yang saya beri tema pekerjaan Kristus. Nah, Yohanes mengawali perikop dengan salam melalui panggilan anak-anakku, kemudian mengingatkan bahwa jangan berbuat dosa. Akan tetapi Yohanes sadar bahwa kita sebagai manusia yang lemah pasti memiliki dosa, sehingga ia mengingatkan kita bagi mereka yang ingin bertobat, ingin kembali kepadanya, bahwa kita memiliki Yesus Kristus yang adalah pengantara kita. Dia pengantara kita sekaligus pendamaian. Pendamaian oleh beberapa ahli disebut sebagai korban yang menebus atau penebusan. Penebusan dalam Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dinyatakan dengan suatu kata yang menutupi. Penebusan mensyaratkan adanya murka dan ketidaksenangan Allah, dan tujuannya adalah penghapusan ketidaksenangan ini. Hal ini terjadi karena Allah itu suci, yang membuatnya murka terhadap manusia yang berdosa, dan keadilannya membuat ia harus menghukum manusia yang berdosa itu. Jangan menganggap aneh bahwa Allah bisa murka, tetapi ingatlah, pada saat yang sama Allah tetap mengasihi manusia. Sama seperti orang tua marah kepada anaknya,
itu demi kebaikan kepada anaknya. Nah, itulah pekerjaan Kristus, pekerjaan Allah dalam hal pendamaian atau penebusan. Pekerjaan Yesus yang kedua ialah Dia pengantara kita pada Bapa. Ada ahli kitab suci mengatakan pengantara itu one who speak to the Father in our defense. Artinya, seorang yang berbicara kepada Bapa untuk membela kita. Kata pada Bapa dalam bahasa Yunani menggunakan proston patera, yang diterjemahkan pula bersama-sama dengan Bapa. Jadi ada kesetaraan Bapa dengan Yesus. Ada juga yang mengatakan an advocate, berarti seorang pengacara. Kata pengantara dalam bahasa Yunani adalah parakletos, dan kata ini muncul 5 kali dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Yang kedua, Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Yang ketiga, Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-26. Dan keempat, Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Nah, ini digunakan oleh Yesus. Serta surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 1 digunakan oleh Yohanes. Penggunaan kata oleh Yesus digunakan untuk Roh Kudus, sedangkan oleh Yohanes untuk Yesus. Analisa teks yang kedua dalam pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat 4 yang saya beri tema tentang pengenalan akan Allah. Nah, pada pertengahan perikop ini Yohanes berbicara mengenai pengenalan kita akan Allah, menunjukkan bahwa apakah kita masih terbelenggu dengan dosa atau tidak. Apakah masih hidup dalam kebenaran atau tidak. Maka Yohanes menjelaskan apabila hidup dalam kebenaran maka harus mengenal Allah. Pengenalan tersebut akan terlihat melalui sikap dan perilaku. Apakah sikap dan perilaku seturut perintah Allah? Nah, analisa yang ketiga pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang saya beri tema tentang meneladani Kristus. Pada bagian akhir ini perikop yang saya angkat, Yohanes berbicara mengenai meneladani Kristus. Jadi apabila ingin melaksanakan sikap dan perilaku yang seturut perintah Allah, maka hiduplah dengan meneladani Kristus. Berikut tentang relevansi. Pada bagian awal saya menjelaskan mengenai maksud dan tujuan saya memilih tema tentang Kristus pengantara kita. Hal ini disebabkan ada agama lain yang menuduh Katolik bahwa Kristus bukan Allah karena disebut sebagai pengantara. Melalui analisa teks, terlebih khusus pada bagian akhir perikop ini, hal itu tertulis mengenai apabila ingin melaksanakan sikap dan perilaku yang seturut perintah Allah, maka hiduplah dengan meneladani Kristus. Melalui Kristus yang telah menjadi manusia, maka terlihat bahwa Allah menunjukkan jalan bagaimana untuk menjadi seperti Dia. Maka Allah kita bukan lagi Allah yang hanya bertakhta, namun turut meneladani dengan hidup seperti manusia. Sehingga melalui hal ini, kita sebagai manusia akan lebih mudah untuk meneladani Kristus. Jadi, Kristus sebagai pengantara memberikan teladan kepada kita bagaimana hidup seperti Allah, seperti Bapa. Nah, yang kedua, hal lain juga yang seringkali dipertanyakan mengenai iman kekatolikan yang memohon perantara melalui Maria dan orang kudus lain. Nah, berdoa dengan perantaraan para kudus berarti kita berdoa dengan ditemani para kudus yang kini hidup bersama dengan Tuhan. Bukan berarti kita berdoa karena mereka Allah, tetapi bersama dengan mereka kita berdoa. Karena mereka telah mengalami kehidupan yang kekal.
berkat hidup suci dan meneladani Kristus secara mendalam. Jadi melalui kehidupan dari para kudus yang melayani Kristus secara mendalam seperti iman yang penuh, misalkan Maria, ketekunan dalam doa, Santo Santa, pembelaan iman secara total, para martir, sikap mengasihi tanpa pamrih kepada sesama akan menjadi teladan atau motivasi bagi kita yang masih hidup. Nah, Kristus sebagai pengantara memang merupakan suatu hal yang penting untuk kita pelajari, kita pahami. Karena Kristus sebagai pengantara juga mau memberikan petunjuk kepada kita bahwa Dia adalah Parakletos. Dia penebus, pendamai. Bagaimana Dia menjadi pembela kita. Dan Dia yang setara dengan Allah, dengan Bapa, mau membela dosa-dosa kita, terlebih bagi kita yang mau bertobat, mau berubah dari dosa-dosa kita. Nah, demikian materi saya tentang Kristus pengantara kepada Bapa. Saya, Frater Marciano Panto, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, kiranya boleh memberikan banyak hal baik kepada kita semua.